Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim. Ini adalah yang saya baca ini adalah surat Shot ya. Surat Shot itu nomor 38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkaru ulil albab. Kitab ini diturunkannya kepadamu penuh dengan barokah supaya diperhatikan setiap ayatnya dan supaya dipelajari, ditadaburkan, dipahami, diteliti bagi yang mempunyai pikiran. Di sini secara tidak langsung seakan-akan kalau tidak begitu kayaknya bukan ulul albab kayaknya. Tidak punya pikiran kayaknya. Tidak mau berpikir kayaknya. Tidak mau diajak berpikir nampaknya. Di ayat ini. Diturunkan kepadamu penuh dengan barokah. Di sini tadabbur bergandengan dengan barokah. Bergandengan dengan belajar tadabbur. Bergandengan dengan tadakkaru. Jadi barokah. Bertambah bisa, berkurang tidak. Kalau kita mentadabburkan Al-Quran, kita tidak akan dikurangi apa-apanya. Bertambah pasti. Itu yang dikatakan barokah. Sebab itu barokah pun perlu ditadabburkan. Antara barokah dan tadabbur harus berjalan secara bersamaan. Tidak bisa barokah tanpa tadabbur. Nah, itu kedua-duanya saling mengisi. Itu ayat. Tadabburnya ayat. Nah, ayat itu ada ayat-ayat yang diciptakan. Ada ayat yang ditulis. Ada ayat yang sifatnya ruhi. Ada ayat yang sifatnya dohir. Ada ayat yang goib. Ada ayat yang nyata. Di sini kenapa Pak Ahyan memilih tadabbur? Pak Ahyan memilih tadabbur. Pak Ahyan ini yang beri nama grup kita ini, tadabbur. Kita jangan sampai tidak tahu makna tadabbur itu sendiri. Kita mulai tadi dari Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkaru ulul albab. Di sini ulul albab, albabah, lababan, labibu. Jadi bisa berarti pintu. Pintu. Di mana setiap ilmu itu ada pintunya. Ilmu bahasa, ya pintu bahasa. Pintu penelitian, pintu matematika, pintu kedokteran. Ada pintu masing-masing, jadi punya ahli tersendiri. Tetapi bukan tidak mungkin seluruh ahli itu dimiliki seseorang. Itu bukan tidak mungkin itu. Contohnya Nabi. Rasulullah itu tidak pernah sekolah kedokteran itu. Tapi Masya Allah, menceritakan madu sebagai obat itu tidak ada satupun
manusia yang paling pintar di dunia ini mau menolak tentang madu itu. Maka inilah yang perlunya kita. Yang pertama kitabun. Nah, kitabun anzalnahu. Kalau kita apa namanya kita terjemahkan menurut inayah ya dulu ya. Kitabun. Itu adalah ketetapan. Ketetapan itu kalau kita tadabburkan kita tidak bisa mengelak. Pak Ahyar harus jadi laki-laki, tidak bisa mau mengelak Pak Ahyar. Dan orang tuanya harus Pak Robihan, tidak bisa juga mau menolak. Pak Ahyar sekarang harus di Kalimantan itu juga tidak bisa menolak itu. Sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya harus istrinya Pak Ahyar itu sudah ditetapkan juga oleh Allah. Putranya Pak Ahyar itu harus itu sudah. Ya itu sudah ditetapkan juga oleh Allah. Tetapi apakah ketetapan itu tidak bisa berubah? Bisa. Bisa. Tergantung kepada manusianya. Sebab ketetapan-ketetapan surga itu ditetapkan. Tapi manusia ingin masuk ke neraka, bisa kok. Nah, di sini ketetapan dulu sebagai apa namanya bahasa kitab itu apa bisa berarti itu apa kumpulan tulisan-tulisan yang dikumpulkan dalam satu kertas, kemudian kertas itu jadi beberapa kertas dan menjadi banyak, itu bisa jadi suhuf, bisa jadi kitab. Kita kenal kitab yang tersohor itu ada 4. Taurat, Injil, Zabur, dan Quran ini. Inilah kitab anzalnahu. Diturunkan, kami turunkan kepadanya. Diturunkan. Diturunkan ini ya disampaikan secara turun-temurun. Harusnya kita punya pengertian bahwa ini harus turun-temurun. Dari saya harus ke anak saya, harus ke cucu saya. Dan terus selanjutnya harus turun-temurun. Kepada kita ini harus, kitab ini harus disampaikan secara turun-temurun. Kalau kita mau mentadabburkannya, itu yang namanya barokah, bertambah terus. Karena turun-temurun. Memang bisa tidak turun-temurun. Dari saya putus. Karena anak saya mati. Ya, semua berharap dari cucu saya. Secara anzalna, nazzala. Secara turun-temurun. Jadi supaya ini barokah. Ini lihat ada karu supaya menjadi peringatan, menjadi perhatian, supaya dipelajari. Dakaru bisa belajar, bisa dipelajari, bisa mengingatkan zikir, ingat, supaya terus bisa diingatkan, mengingatkan dirinya sendiri, mengingatkan anak cucu kita, istri kita. Ingatkan terus. Ini sebab ini peringatan. Kenapa? Ya oleh karena sebab sesuatu manusia ya bisa lupa untuk mengingatkannya. Oleh karena salah satu nafsunya yang ingin sesuatu, sehingga dia lupa untuk mengingatkan tentang ayat-ayat Al-Quran ini. Ini semua demi kehidupan barokah kita, kehidupan yang serba barokah. Agar kita ini tidak dikurang-kurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini apa? Nanti apa namanya? Saya lanjutkan dengan ayat-ayat yang tadi saya lupa tadi ayat apa ini ayat akhir itu.
Saya tutup dulu, nanti saya sambung.